hati-hati. Kita ini mengendalikan dua hal yang berbeda. Sisi kesehatan yang sangat penting, sisi ekonomi juga yang sangat penting. Dua-duanya tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Prioritas kesehatan, tetapi ekonomi juga harus jalan. Pandemi COVID-19 di Indonesia, Saudara, membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 minus 3,8%. Jika pertumbuhan minus ini berlanjut ke kuartal ketiga tahun 2020, maka Indonesia akan terancam masuk ke jurang resesi. Jika tak diatasi dengan cepat dan tepat, maka efek domino resesi akan dilakukan, menyebar ke berbagai sektor, misalnya kredit perbankan yang macet, inflasi yang dapat dikendalikan atau bahkan sebaliknya, deflasi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan juga menghindari resesi? Inilah pembahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Pemerintah dihadapkan dua pilihan besar antara kesehatan dan ekonomi yang harus diprioritaskan di saat pandemi COVID-19 belum mencapai puncaknya. Tak ingin mengorbankan salah satunya, pemerintah ingin mengendalikan keduanya secara beriringan. Hati-hati, kita ini mengendalikan dua hal yang berbeda. Sisi kesehatan yang sangat penting, sisi ekonomi juga yang sangat penting. Dua-duanya tidak bisa dilepas satu dengan yang lain. Prioritas kesehatan, tetapi ekonomi juga harus jalan. Penyebaran corona kini semakin tinggi. Sementara berkaca dari prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang minus 3,8%, ancaman resesi berada di depan mata. Ancaman makin nyata jika pertumbuhan ekonomi kembali minus di kuartal 3. Saya sebutkan technically kita bisa resesi kalau kuartal kedua negatif, kuartal ketiganya juga negatif, maka Indonesia bisa secara teknis masuk dalam zona resesi. Namun bukan perkara gampang bagi pemerintah untuk fokus pada dua sektor secara bersamaan. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah tegas memilih salah satu jadi prioritas. Lihat negara yang ekonominya kembali jalan, itu pandemi yang jadi fokus dulu, baru ekonomi. Lantas mungkinkah menyelamatkan kesehatan dan ekonomi bersamaan? Itulah bahasan kami dalam Dua Arah malam hari ini, dilema Jokowi antara resesi dan pandemi. Bersama 4 narasumber kami akan mendiskusikan hal ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda, Pak Justinus Prastowo, Staf Sus Menteri Keuangan. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam. Dan juga ada Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam Dr. Brian. Selamat malam Mbak Cindy. Dan juga telah bergabung Pak Syarizal Sarif, pakar epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Syarif. Dan juga ekonom dari Indef, Bu Eni Srihartati. Selamat malam Bu Eni. Malam Mbak Cindy. Ini adalah dilema yang dirasakan oleh Presiden Joko Widodo ketika menyelamatkan nyawa sekaligus menawarkan ekonomi agar tidak masuk dalam jurang resesi. Tapi secara kita melihat secara angka, ketika new normal ini kemudian diumumkan oleh pemerintah diberlakukan, justru angka penularan COVID-19 terus meningkat. Kenapa ini terjadi, Bu Dr. Brian? Ya, sebetulnya gini, kita mungkin tidak bisa mengatakan bahwa kemudian angkanya terus meningkat ya, karena kan kita mengikuti
pertambahan jumlah kasus baru itu diikuti sejak hari pertama kita menghadapi pandemi sampai sekarang, dan kemudian berbagai macam intervensi juga sudah dilakukan. Saya malah melihat ini sebagai artinya fungsi pemerintah untuk mengevaluasi setiap hari seperti arahan dari Bapak Presiden itu dilakukan. Kita mengikuti itu, dan respon kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jadi ini bukan karena pelonggaran PSBB di sejumlah daerah, misalnya di Jakarta. Itu bisa jadi menjadi faktor, karena kita ketahui cara untuk mengatasi pandemi ini terutama adalah dari perilaku kita untuk mencegah transmisi ya. Kenapa? Karena kita tahu sampai sekarang vaksinnya belum ditemukan. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden bahwa pada saat dilakukan pengurangan pengetatan dari PSBB itu harus diikuti dengan protokol kesehatan dengan ketat begitu, dan diawali dengan sosialisasi gitu, pesan dari Bapak Presiden kan seperti itu. Nah, kemudian juga ini harus diikuti juga dengan penyiapan infrastruktur dan suprastruktur. Nah, tampaknya masa-masa prakondisi penyiapan ini tidak dilakukan dengan optimal, sehingga kemudian ketika sudah dikurangi pengetatan ini, protokol kesehatan itu kemudian dilanggar begitu ya, tidak semuanya mengikuti. Contohnya saja waktu kejadian di Surabaya, kan di sana dikatakan bahwa ternyata 70% orang Surabaya itu tidak menggunakan masker. Padahal masker itu yang nomor 1 kalau kita berbicara untuk mengurangi penyebaran virus ini. Baik, tidak ada hubungannya dengan pelonggaran PSBB dengan jumlah yang terus meningkat penularannya, Pak Syarif, menurut Anda? Karena ada banyak faktor kalau menurut Dr. Brian. Silakan. Iya, kita harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia adalah satu di antara 50 negara di dunia dari 213 negara dan wilayah ya, yang saat ini masih berfluktuasi. Istilahnya wabah fluktuatif. Ya, itu kenyataannya seperti itu. Lalu kemudian penanggulangan. Penanggulangan itu ada dari sisi standar ada 3 level. Yang pertama lockdown, itu kita anggap sebagai standar ideal. PSBB itu adalah standar esensial. Dan standar minimal itu adalah saat ini standar minimal. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu minimal sekali. Nah, memang kita harus menghadap kenyataan bahwa situasi kita masih fluktuatif. Apapun langkah yang sedang kita lakukan. Baik, kalau sekarang saat ini Indonesia berada di peringkat pertama kasus penularan COVID-19 se-Asia Tenggara. Akankah nih kekhawatiran bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum baru penularan COVID-19 bisa saja terjadi, Pak Syarif? Ya, pengertian epicentrum itu pusat ya, pusat ya. Seharus betul memang epicentrum adalah Wuhan, kita jelas ya. Dalam situasi saat ini masing-masing negara sebetulnya menjaga ya perbatasan, travel, darat dan sebagainya. Sebetulnya ya tidak tepat kita menyatakan menjadi epicentrum baru ya, karena semua negara pada dasarnya menghadapi. Yang ada adalah kita harus ingat ada 6 negara besar di dunia. Cina sudah berhasil mengatasinya ya. Di bawahnya adalah India berat, lalu kemudian Amerika, lalu kemudian Indonesia, Pakistan dan Brazil. Dalam 10 hari terakhir saya melihat dari 6 negara ini, tentu Cina kita sisihkan, Pakistan cukup berhasil mengendalikan. Indonesia seperti apa? Indonesia jelas berada dalam suatu fluktuatif. Kita sangat ya dalam situasi yang begitu. Dalam situasi yang fluktuatif. Dan mungkin kita akan melewati, udah pasti kita akan melewati Cina. Ya, kalau Cina bertahan di 84.000 kita akan melewati. Baik. Lalu bagaimana dengan Indonesia saat ini, sudahkah masuk ke puncak pada fase pertama atau justru saat ini sudah masuk ke gelombang kedua? Kalau dari Bu Brian. Kalau melihat gambaran epidemiologi secara nasional, kita memang masih naik terus ya, naik terus. Artinya kita masih belum tahu nih apakah kita puncaknya saja belum ya berarti. Begitu. Itu melihat nasional. Tetapi kan negara kita ini kan sangat unik ya, berbeda dengan negara yang lain gitu. Jadi kita harus melihat juga di tingkat yang lebih rendah, yaitu di tingkat kabupaten. Nah itu juga bermacam-macam karena ada kabupaten-kabupaten yang masih baru terjangkit, kemudian dia juga akan menyumbang juga. Seperti kita lagi-lagi kita lihat Jawa Timur itu kan lumayan terlambat dia ya.
kemudian ya dia naik sendirian dan ini akan berkontribusi juga pada angka nasional. Oke, puncak untuk nasional saja belum untuk puncak fase pertama, kemudian masih dalam kondisi yang fluktuatif. Tentu dampaknya pada ekonomi. Bu Eni, soal ekonomi apakah itu juga masih fluktuatif, sangat bergantung pada bagaimana penyelesaian pandemi COVID-19 oleh pemerintah? Seperti apa kalau dari penilaian Indef? Iya betul Mbak Cindy, karena memang pokok persoalannya kan memang COVID. Jadi persoalan ekonomi yang dunia hadapi, jadi bukan hanya Indonesia tapi dunia hadapi ini sumber utamanya adalah COVID. Artinya apa? Kalau ini tidak lagi akan berdampak kepada ekonomi, memang sumber utamanya ini yang harus diselesaikan gitu. Oke, kalau Jadi dilema antara semuanya. nyawa atau ekonomi ini kan kemudian menjadi Sebenarnya tidak perlu perbincangan. menjadi dilema. Oke. Karena begini, karena setiap aktivitas apapun itu nggak mungkin bisa kita lakukan benar-benar berbarengan. Oh, Artinya kalaupun kita mau jalan pasti kan langkahnya ya kalau nggak kanan dulu kiri dulu gitu kan. Nah itu yang namanya skala prioritas. Oke. Nah jadi kalau kita memprioritaskan mengendalikan penyebaran dari COVID itu bukan berarti kita mengabaikan ekonomi. Oke. Nah, ini kan seolah-olah selalu terjadi kontroversi gitu kan. Kita pilihannya apakah menyelesaikan kesehatan atau ekonomi? Tidak. Kalau Bu Eni, Kalau menurut saya begini. pemerintah Jadi sudah mengambil langkah seperti apa sekarang? jadi kalau kita melihat seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Sarizal bahwa di antara 200 sekian negara kita masih 50 yang fluktuatif. Itu artinya apa? Artinya penanganan COVID selama masa PSBB itu belum berhasil. Belum berhasil. Kalau tidak dikatakan gagal. Lah kalau berhasil itu memang ketika jadi syarat dari WHO itu clear sebenarnya. Jadi PSBB ataupun karantina wilayah ataupun lockdown atau apapun itu transisi itu dimungkinkan kalau kriterianya itu sudah menunjukkan grafik yang mengalami Tapi tadi penurunan. disebutkan oleh Bu Eni belum berhasil ketika untuk menangani ini. Pak Justinus? Ya memang faktanya kita sedang struggle, sedang berjuang untuk itu. Jadi belum bisa dikatakan berhasil atau gagal karena kita masih fase itu. Tapi saya sepakat sebenarnya tidak perlu dibedakan antara ekonomi dan kesehatan. Sekarang ini ya ekonomi pandemi, ekonomi yang seluruh daya upaya kebijakan diarahkan mengatasi pandemi. Kalau sekarang ekonomi Indonesia seperti apa gambarannya mungkin Pak Justinus kalau bisa menjelaskan? Ya kalau melihat kebijakannya di Perpu 1 makanya kita mengatasi ekonomi pandemi ini kita fokus di 3 hal, health, kesehatan, lalu bantuan sosial, dan stimulus ekonomi. Oke. Tentu prioritas pada kesehatan itu udah pasti. Tapi kan tidak mungkin melulu kesehatan, tetap harus perhatikan dampak sosial yang menjadi korban. Dan menjaga supaya ekonomi tidak terjun bebas semakin dalam. Nah 3 bantalan disiapkan dengan prioritas. Bagaimana kondisi kita? Pertama kalau pertumbuhan ekonomi kuartal 1 masih relatif bagus, kita masih 2,97%, tetapi kuartal 2 sudah hampir pasti negatif. Itu tidak perlu diperdebatkan karena PSBB secara masif tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, Negatifnya sebesar 3,8% itu yang diprediksi? itu diprediksikan oleh Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan tidak lebih dari itu, tetapi kita berjuang. Sekarang itu kita masih fase sebenarnya mau reopening itu harus ada fase assessment dulu. Nah, dalam konteks ini pemerintah sebenarnya kan secara ekonomi juga sudah punya effort bagaimana alokasi APBN itu defisitnya diperlebar demi biaya penanganan COVID ini bisa maksimal, terutama kesehatan 87 triliun dan sebagainya. Kalau tadi Bu Sri Mulyani menyatakan kita negatif nih di kuartal kedua, jika kuartal ketiga akan negatif lagi secara teknis Indonesia sudah masuk ke jurang resesi. Bu Eni. Iya, itu by definition akademis maupun teknis di lapangan ya. Jadi kalau kita seperti inflasi itu kalau berturut-turut mengalami kenaikan baru inflasi. Kalau cuman kenaikannya sementara ya bukan inflasi. Ya, resesi juga kebalikan dari inflasi. Jadi kalau kita nanti mudah-mudahan tidak, kalau triwulan 3 ini kontraksinya sampai negatif pasti resesi namanya. Nah cuman persoalannya begini Mbak Cindy, sebenarnya kita kan tetap harus mengupayakan ikhtiar. Nah, jadi tadi memang kalau kita lihat pemerintah sudah punya banyak formulasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Catatan saya yang terpenting adalah secara keseluruhan ini kita masih banyak yang gagal paham. Artinya begini,
jelas-jelas sekali lagi ini persoalannya pandemi. Jadi orang nggak bisa karena orang nggak bisa beraktivitas sehingga baik dari sisi supply maupun demand itu terganggu. Nah, akhirnya berdampak kepada likuiditas. Tapi likuiditas itu implikasi, bukan penyebab. Nah, kalau semua solusinya selama ini hanya terfokus kepada penyelesaian likuiditas, sudah pasti nggak bakal optimal. Tidak bakal optimal. Iya. Gagal paham tadi. Jadi mestinya ini kan yang sangat kita sayangkan adalah stimulus fiskal itu yang paling utama adalah segera dan cepat. Tapi juga harus cepat, bukan cuma cepat doang. Kalau sekarang yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut penilaian Bu Eni? Ini penyerapannya saja kemarin yang lapor Bu Menkyu sendiri kan, bukan saya kan. Ya. Ini kan penyerapannya sangat rendah sekali gitu. Nah, ini yang harus dirubah mindset ini. Jadi ini membutuhkan tidak hanya pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, semua kementerian KL, juga masyarakat gitu untuk betul-betul ini bukan berdamai, tetapi harus betul-betul beradaptasi terhadap ekonomi di masa pandemi. Oke, beradaptasi di ekonomi masa pandemi, jangan sampai gagal paham mengartikan untuk penyebab dan bagaimana untuk mengatasinya. Kami akan bahas selepas jeda di Dua Arah. Tetap bersama kami.